Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak, kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan terkait tugas kelompok yaitu produk mix. Mereknya di sini adalah Apple Inch. Nah, dengan saya sendiri Gilang Prasetya Effendi NPM 05055. Dengan saya Muhammad Rafi Revano Alfarizki NPM 058. Saya Faris Alaina, NPM 045. Saya Revanza MPN 06. Nah, di sini ada pendahuluan. Apple Inch sendiri sebelumnya bernama Apple Computer Inc. Adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika dan perusahaan teknologi yang berkantor pusat di Cupertino, California, di Silicon Valley. Perusahaan ini mendesain dan mengembangkan dan menjual perangkat elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, dan layanan online. Apple didirikan pada April 1976 oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne. Kemudian ada bauran produk. Bauran produk adalah keseluruhan rangkaian lini dan jenis produk yang dijual satu perusahaan kepada para pelanggannya. Kemudian di sini ada analisis bauran produk. Yang pertama itu ada lebar width. Apple sendiri memiliki beberapa lini produk utama yaitu seperti smartphone, contohnya iPhone, kemudian komputer, contohnya MacBook, iMac, Mac Mini, Mac Studio. Kemudian ada yang ketiga, tablet, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPad Mini. Kemudian ada wearables dan aksesoris. Contohnya seperti Apple Watch, AirPod, Beats, dan aksesoris lainnya. Kemudian yang kelima ada software dan layanan. Softwarenya sendiri ada iOS untuk iPhone, macOS untuk Mac, iCloud untuk semuanya. Kemudian ada Apple Music, ada App Store, kemudian ada Apple TV untuk TV, kemudian ada Apple Fitness untuk olahraga. Bagian Arul. Kemudian ada panjang atau lens. Masing-masing lini produk memiliki beberapa varian. Contohnya ada di smartphone iPhone, ada iPhone SE, iPhone 15, iPhone 15 Pro, dan iPhone 15 Pro Max. Dan di MacBook ada MacBook Air, M1, M2, MacBook Pro yang berukuran 14 inch dan 16 inch. Kemudian ada dari iPad. Yang pertama ada iPad generasi standar, iPad Pro dengan berbagai ukuran model. Kemudian yang ketiga ada kedalaman atau depth. Apple menawarkan banyak variasi dalam setiap produk berdasarkan spesifikasi teknis seperti kapasitas penyimpanan yang terdiri dari 64, 256 sampai 1 TB. Terus ada dari warna, misalnya iPhone 15 dalam titanium blue atau titanium natural. Terus ada di ukuran layar, misalnya iPhone 15 Pro Max dengan layar 6,7 inch dengan iPhone 15 6,1 inch. Terus ada dari konsistensi. Semua produk Apple saling terintegrasi melalui sistem Apple. Contohnya iPhone untuk digunakan sebagai remote untuk Apple TV, AirPod akan otomatis terhubung ke MacBook atau iPhone melalui Apple ID. iCloud memungkinkan sinkronisasi data di semua perangkat. Selanjutnya ada pelebaran lini produk. Pelebaran lini produk yaitu dilakukan untuk menargetkan segmen pasar baru atau memperluas jangkauan pasar. Pelebaran lini produk yang pertama adalah pelebaran ke segmen premium. Pada tahun 2017, Apple meluncurkan iPhone X sebagai lini produk yang lebih premium dibandingkan iPhone X. Dengan teknologi Face ID, layar OLED, dan harga lebih tinggi dari iPhone X. iPhone X menyasar pengguna yang menginginkan inovasi yang canggih. Yang kedua ada pelebaran ke segmen terjangkau. Apple memperkenalkan iPhone SE pada 2016 dan menyertainya dengan generasi kedua pada 2020 dan generasi ketiga pada 2024. Produk ini menawarkan
format tinggi dan harga lebih terjangkau untuk segmen pasar yang sensitif terhadap harga. Yang selanjutnya nomor 3, pelebaran di kategori produk baru, yaitu Apple masuk ke pasar wearables dengan meluncurkan Apple Watch pada tahun 2015 dan terus mengembangkan varian seperti Apple Watch Ultra untuk pengguna outdoor dan ekstrim. Yang selanjutnya ada penyempitan lini produk. Penyempitan dilakukan dengan menghentikan atau mengganti produk yang kurang laku atau sudah usang agar fokus pada produk yang lebih menguntungkan. Yang ke-1, penghentian iPod. Setelah popularitas iPhone meningkat, Apple secara bertahap menghentikan produksi lini iPod klasik, Nano, Shuffle karena fungsinya sudah terintegrasi ke dalam iPhone. Produksi resmi iPod Touch dihentikan pada tahun 2022 menandai akhir lini iPod. Yang kedua, penyederhanaan MacBook. Pada 2019, Apple menghentikan MacBook 12 inci yang dianggap tidak memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan MacBook Air dan MacBook Pro. Langkah ini memungkinkan Apple fokus pada dua lini MacBook yang lebih jelas segmentasinya. Yang selanjutnya ada analisis strategi inovasi. Apple Inc. menggunakan strategi inovasi produk yang sangat terkait dengan siklus daur hidup. Produk contohnya produk life cycle PLC untuk memastikan setiap lini produknya tetap relevan dan menarik di pasar. Berikut adalah analisis inovasi Apple berdasarkan PLC. Yang ke-1, tahap perkenalan atau introduction stage, strategi inovasi disruptif. Apple sering memperkenalkan teknologi baru yang mengubah pasar. Contohnya peluncuran iPhone tahun 2007 yang memperkenalkan layar sentuh penuh, smartphone iPod fisik, dan menggabungkan fungsi telepon, internet, dan multimedia dalam satu perangkat. Keberhasilan iPhone mengubah industri ponsel secara global dan menetapkan standar baru bagi smartphone. Gian Faris. Selanjutnya yaitu analisis strategi inovasi. Nomor 2 yaitu tahap pertumbuhan growth stage. Strategi fiturnya yaitu pengayaan dan perluasan pasar. Dan Apple ini fokus menambahkan fitur inovatif untuk meningkatkan daya tarik produk. Contohnya kayak iPhone 4 memperkenalkan uh, FaceTime, FaceTime seperti iPhone 5 membawa layar lebih besar dan desain lebih ramping. Terus keberhasilan inovasi ini menjaga momentum pertumbuhan iPhone dengan penjualan terus meningkat secara global, terutama di pasar negara berkembang. Next. Yang ketiga yaitu tahap pendewasaan atau maturity stage. Dan strateginya penyempurnaan berkelanjutan dan pelebaran lini produk. Contohnya iPhone kini diperbarui setiap tahun dengan peningkatan bertahap seperti kamera yang lebih baik, prosesor yang lebih cepat, dan desain lebih premium. Dan pelebaran lini dengan meluncurkan model Pro dan Pro Max untuk segmen premium serta iPhone SE untuk segmen menengah. Dan keberhasilan strategi ini menjaga relevansi iPhone meskipun pasar smartphone mulai jenuh. Dan inovasi kecil tapi signifikan seperti Dynamic Island dan di iPhone 14 dan terus menarik pembeli. Yang keempat yaitu tahap penurunan decline stage. Nah, strateginya di diversifikasi produk dan penghentian bertahap. Contohnya, Apple ini menghentikan lini iPad secara bertahap setelah fungsinya tergantikan oleh iPhone untuk menghadapi kemungkinan penurunan di pasar smartphone. Apple mendiversifikasi produknya ke wearable,
Apple Watch, dan AirPod, dan layanan seperti Apple Music dan Apple TV. Dan keberhasilan ini, meskipun iPad tidak lagi ada, Apple tetap sukses berkat ekosistem yang kuat, diversifikasi produk, menciptakan sumber pendapatan baru, dan memperpanjang relevansi merek. Sekarang kesimpulannya itu yang pertama, eh, Apple ini fokus pada ekosistem yang terintegrasi. Apple tidak hanya menjadi perangkat tetapi juga layanan yang saling menghubung, terhubung. Yang kedua yaitu adaptasi pada setiap tahap PLC. Apple selalu memiliki rencana untuk mengatasi kejenuhan pasar dengan memperbarui produk atau masuk ke kategori baru. Yang ketiga yaitu pengalaman penggunaan premium pada produk Apple selalu menekankan desain, kualitas, dan kemudahan penggunaan, dan menjaga loyalitas pelanggan. Pada kesuksesan Apple dalam menerapkan strategi inovasi ini menjadikan salah satu perusahaan teknologi paling berharga dan berpengaruh di dunia. Baik, sekian terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami. Sekian dari kelompok kami, kelompok 7, terkait tugas produk mix ini, Pak. Eh, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.